Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semua, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah kita membaca doa, semoga apa yang kita laksanakan hari ini, pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Itu yang harus kita syukuri setiap harinya ya. Karena masih banyak orang yang sakit di luar sana. Kita masih diberikan kesehatan, itu yang patut kita syukuri. Baiklah, anak-anak ibu semua, ibu akan melakukan absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada beberapa orang sepertinya ya. Aulia Taskia, Alaina Ramadana, Jidina Kumaira, izin. Baiklah anak-anak ibu semua, tadi setelah kita absen, seperti biasa silahkan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah anak-anak ibu semua, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Najwa. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Iya, benar sekali, yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Apa saja demokrasi yang pernah berkembang di Indonesia? Ada yang ingat? Ya. Demokrasi liberal, demokrasi orde lama, demokrasi orde baru, demokrasi masa reformasi. Iya, bagus sekali. Boleh berikan aplaus? Iya. Jadi perkembangan demokrasi di Indonesia itu ada 4. Pada masa liberal, kemudian pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Oke, baiklah. Jadi masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu sistem pemerintahan Indonesia. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning. Jadi kita hari ini masih melakukan project seperti minggu yang lalu. Yang pertama, mensyukuri kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Kemudian melaksanakan sikap disiplin dan santun dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian sistem pemerintahan dengan benar. Kemudian yang keempat, membuat hasil uraian perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia dengan benar. Jadi nanti di bagian sini kita akan membuat sebuah proyek nantinya ya. Nah, jadi penilaian juga masih sama seperti pertemuan kita sebelumnya.
ada 3 penilaian di sini. Yang pertama ada penilaian sikap selama kita pembelajaran. Kemudian ada nilai pengetahuan, ada pretest dan posttest. Kemudian nanti ada unjuk kerja. Jadi nanti proyek yang akan kalian buat nanti ditampilkan di depan, kemudian dipresentasikan, nanti dilihat oleh teman-temannya dan dinilai kita bersama-sama. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan melakukan pretest. Ya, Ibu akan berikan linknya di WA grup kita. Silahkan dijawab pertanyaannya. Ibu berikan waktu 3 menit. Hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus Jadi sudah siap pretestnya semuanya? Sudah, Bu. Bagaimana hasilnya? Ada berapa nilainya? 45. Ada 45, ada 40. Kemudian apa lagi? Ada 50? Iya, jadi tidak apa-apa ya. Pretest ini sebagai ujian awal kalian. Setelah itu nanti mudah-mudahan di dalam post test akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Sudah dipersiapkan semua buku-bukunya, alat tulisnya? Sudah ya. Nah, jadi Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, jadi dari gambar ini nanti tolong diamati dulu gambarnya. Kemudian siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap gambar ini? Oke, silahkan. Abi. Apakah sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan dari masa ke masa? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, jadi benar sekali tadi pengamatannya bagus sekali. Apakah sistem pemerintahan Indonesia pernah berkembang dari masa ke masa? Kemudian ada lagi yang memberikan tanggapan? Iya. Apa hubungan presiden dengan sistem pemerintahan? Iya, bagus sekali. Boleh berikan aplaus dulu? Iya, jadi tadi pertanyaannya apa hubungan presiden dengan sistem pemerintahan Indonesia? Nah, jadi tadi kita akan belajar tentang bagaimana sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Nah, ini gambar siapa? Ada yang tahu? Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Dari presiden yang pertama siapa namanya? Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian Bapak Soeharto. Yang ketiga Bapak B.J. Habibie. Yang keempat Abdurrahman Wahid. Kemudian yang kelima ya Ibu Megawati, satu-satunya Presiden Republik Indonesia perempuan ya. Kemudian yang kelima iya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian yang terakhir presiden kita sekarang adalah iya Bapak Joko Widodo. Ini adalah pemimpin kita dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan hingga hari ini, yang memegang jalannya sistem pemerintahan, yang memegang pemerintahan tertinggi di Indonesia. Iya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita tadi, kita hari ini akan membuat proyek tentang bagaimana perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, dari mulai pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno sampai kepada pemerintahan sekarang yaitu Bapak Joko Widodo ya. Nah, jadi kita akan membuat kelompok. Ibu di sini akan membagi kalian dalam 3 kelompok, membuat timeline. Jadi silahkan kalian tentukan kelompoknya masing-masing seperti biasa. Harus ada laki-laki dan perempuan, terdiri dari 6 orang atau 5 orang boleh. Oke, silahkan kalian bentuk kelompok. tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama. Nah, sudah duduk berdasarkan kelompok yang kalian tentukan masing-masing? Nah, Ibu lihat juga sudah sesuai, ada laki-laki dan perempuan, dan anggotanya juga sudah cukup, ada yang 4, ada yang 6 orang ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, hari ini kita akan membuat project yang namanya timeline. Apa itu timeline? Nah, jadi ini salah satu contoh timeline. Ya, nanti timeline itu adalah seperti garis waktu. Ya, nanti kalian akan Ibu berikan LKPD, garis waktunya. Ini contohnya. Misalnya kalian urutkan dari tahun awalnya dulu. Misalnya seperti ini contohnya ada 2000, 2010, 2020, 2003. Nanti kalian urutkan. Nanti akan Ibu berikan bahannya, kalian urutkan tanggal-tanggal berapa saja.
Kemudian untuk pengurutannya itu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Mau dia horizontal, misalnya kalian urutkan, kemudian mau vertikal itu diskusikan dengan kelompok kalian ya. Jadi bisa dipahami seperti ini salah satu bentuk contohnya ya. Di LKPD juga sudah ada selipkan nanti contohnya, kalian bisa buat sesuai dengan kreativitas kelompok kalian masing-masing. Sudah bisa dipahami cara pembuatannya? Sudah ya. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Nanti di sini sudah lebih jelaskan. Kami dulu. Iya boleh. Ya. Nanti di sini sudah dijelaskan di dalam LKPD-nya apa saja yang harus kalian kerjakan. Alat-alatnya sudah dibawa semuanya? Sudah dipersiapkan semuanya ya? Oke, baiklah silahkan dikerjakan. Ibu akan bagikan juga bahan ajarnya untuk membantu kalian membuat timeline-nya. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Kita pasti bisa taklukkan dunia dengan mimpi kita. Mari berbagi, mari bermimpi bersama kita di sini. Yakini kau pasti bisa. It's CGR in the house. Dan membuatmu percaya. Kamu terhebat seperti singa. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa seperti singa. Hebat. Anak-anak semuanya sepertinya udah semua siap? Timeline udah siap semua ya? Oke, bagus sekali. Waktunya pas. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok mana? Kelompok mana? Siapa pun boleh. Kelompok mana yang udah siap? Oke, kelompok 2 silahkan boleh kelompok 2. Silahkan tampil. Berikan aplaus boleh biar semangat kita. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu tentang perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Selama periodenya yaitu 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Bentuk negaranya itu kesatuan, bentuk pemerintahannya yaitu republik, sistem pemerintahannya yaitu presidensial, konstitusi Undang-Undang 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Lama periode 27 Desember 1945 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara serikat atau federasi. Bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan parlementer semu atau kuasi parlementer. Konstitusi
Konstitusi RIS. Yang ketiga ada sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959. Lama periodenya yaitu 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negaranya yaitu kesatuan. Bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan yaitu parlementer. Konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1950. Yang keempat, sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966 atau Orde Lama. Lama periode 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan periode 1966 sampai 1998 atau Orde Baru. Selama periodenya yaitu 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1999. Bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahan yaitu republik, sistem pemerintahannya yaitu presidensial, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang. Lama periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Sekian presentasinya, mungkin ada yang bertanya atau menanggapi hasil proyek kami. Ya. Baiklah, kira-kira sebelum ada pertanyaan, bagaimana tampilan daripada timeline yang telah dibuat oleh kelompok yang sedang presentasi? Bagaimana? Bagus? Kira-kira ada yang mau dikomentari dari gambarnya? Ada? Mungkin warnanya ya? Ya, tadi warnanya mungkin tidak seimbang karena ada warna biru dengan warna hijau, jadi kurang matching ya. Jadi kurang cerah. Itu aja. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok yang sedang tampil? Silakan. Siapa? Oke. Ya. Ya. Berdiri, disebutkan namanya ya. Terima kasih kepada kelompok 1 atas kesempatannya. Saya dari kelompok 3 dengan saya Rania ingin bertanya, berikan pendapat kelompok kalian mengapa sistem pemerintahan itu penting bagi sebuah negara. Ya. Terima kasih, Sob. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Berikan aplaus untuk yang bertanya. Iya, kenapa sistem pemerintahan itu penting bagi sebuah negara? Silakan didiskusikan dulu. Sistem pemerintahan sangat penting bagi setiap negara karena apapun sistem yang digunakan menjadi paduan pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintah tersendiri. Seperti sebuah komponen yang membuat sebuah negara berfungsi baik, menjaga stabilitas pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan berbagai aspek sistem pemerintahan yang membentuk sebuah negara. Oke, bagaimana tadi yang bertanya? Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Boleh, siapa? Oke, silahkan. Menurut pendapat kelompok kalian, sistem pemerintahan mana yang dianggap paling sesuai dengan pemerintahan di Indonesia? Sistem parlementer atau presidensial? Iya, kira-kira mana menurut kalian yang paling ideal? Menurut pendapat kelompok kami, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dianggap paling sesuai dengan pemerintahan Indonesia. Alasannya adalah karena sistem ini lebih stabil dari sistem parlementer, sebab presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlementer, presiden sangat rentan sekali dijatuhkan oleh parlemen dengan hanya mosi tidak percaya. Tentu saja ini menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Oke, bagaimana Saidur? Bisa diterima? Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tadi bagaimana ya? Apakah jadi jawabannya adalah bahwa sistem pemerintahan yang paling ideal adalah sistem presidensial karena lebih stabil dibandingkan dengan sistem pemerintahan parlementer. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan.
Perkenalkan, saya Nadia dari kelompok 1 ingin bertanya. Pada masa awal kemerdekaan pernah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensil ke sistem parlementer. Apakah yang menjadi latar belakang perubahan tersebut? Baiklah, sekarang kami menjawab pertanyaannya. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih meraba sistem pemerintahan seperti apa yang terbaik bagi negara. Pada saat itu, Presiden dan Wakil Presiden belum memiliki lambang membantunya, seperti MPR dan DPR. Dibentukkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu Presiden dalam pembangunan negara sebagai legislatif. Pada masa tersebut, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial hingga pada 11 November 1945. BP sampai KNIP, Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat, mengungkapkan veto tidak percaya pada kabinet dengan mengusulkan adanya pertanggungjawaban menteri kepada KNIP selaku parlemen. Usulan tersebut diterima baik oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya maklumat 14 November 1949. Tujuannya yakni perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer. Sistem parlementer memposisikan presiden sebagai kepala negara, sementara parlemen diketuai Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Oke, bisa diterima tadi yang bertanya? Oke, berikan aplaus untuk kita semua yang tadi yang udah bertanya dan udah tampil. Bisa silakan di. Sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kenapa di awal tadi ada dua sistem pemerintahan, sistem presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, jadi tadi menjelaskan sudah benar, tapi Ibu tambahkan sedikit saja. Jadi sebelum keluarnya maklumat 14 November itu ada maklumat nomor X dulu yang keluar, yaitu pada tanggal 16 November 1945. Kenapa itu keluar, Bu? Alasannya dikarenakan pada saat itu di awal kemerdekaan kita masih sibuk untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada badan yang belum terbentuk, yaitu badan legislatif. Jadi dibentuklah badan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai pembantu presiden. Namun dalam pelaksanaannya ya jabatan itu ternyata semuanya dipegang oleh presiden. Jadi untuk tidak presiden terlalu berkuasa atau terlalu mutlak dalam pemerintahan, maka dikeluarkanlah maklumat nomor X itu. Kemudian setelah dikeluarkan maklumat nomor X ya, pada saat itu masih sistem pemerintahan presidensial ya. Jadi ketika sudah dikeluarkan maklumat 14 November itu, barulah sistem pemerintahan kita berganti menjadi parlementer ya, dikarenakan pada saat itu posisi daripada presiden itu ataupun tugasnya menjadi kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya itu dipegang sebagai Perdana Menteri. Ya, oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau tampil? Silakan kelompok yang di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Nadia Jamal Syifah. Di sebelah kanan saya ada Najwa Syahputri, di sebelahnya lagi ada Alaina, di sebelah kiri ada Raka dan Saidu. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia terbagi ke 6 kelompok. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Sistem pemerintahan yang digunakan awalnya adalah sistem pemerintah presidensial, tetapi karena kedatangan sekutu agresi militer, maka sejak tanggal 14 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri sehingga pemerintahan menjadi parlementer.
2. Sistem pemerintahan 1945 sampai 1950. Pada masa ini bentuk negara kita adalah RIS. Pada masa ini sistem pemerintahan kita adalah parlementer semu karena 1. Pementeri diangkat oleh presiden. 2. Menteri diintervensi oleh presiden. 3. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Sistem yang ketiga adalah sistem pemerintahan pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini bentuk negara kita kembali berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Namun sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, landasannya adalah UUDS 1945 pengganti konstitusi RIS. Yang keempat adalah sistem pemerintahan pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 di mana isinya menetapkan tidak berlakunya UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945. Akibatnya, bentuk negara kita adalah kesatuan bentuk pemerintahannya republik dan sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Sistem pemerintahan yang kelima adalah sistem pemerintahan tahun 1966 sampai 1998. Indonesia berada dalam masa yang dinamakan Orde Baru. Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi era terpimpin pada masa Orde Baru. Orde Lama. Namun pada Orde Baru banyak juga terjadi penyimpangan. Sistem pemerintahan yang keenam adalah sistem pemerintahan pada tahun 1998 sampai sekarang. Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, melainkan suatu sistem yang khas bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari prosekannya bangsa NKRI yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Menurut UUD 1945, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, sistem ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya adalah presiden dinamakan sistem presidensial. Baiklah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Mozazani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, di dalam sistem parlementer disebutkan istilah mosi. Tidak percaya dan kapan biasanya mosi itu dikeluarkan oleh parlemen? Ya, baik, sebagai pertanyaannya. Secara umum, ketika parlemen memutuskan untuk mengeluarkan mosi tanpa tidak percaya, sebuah pemerintahan harusnya segera mengundurkan diri atau membubarkan parlemen untuk kemudian mengadakan pemilihan umum. Oke, silakan. Ya, ada lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Sinanhara ingin bertanya, yaitu tadi dijelaskan Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan semi parlementer. Pertanyaannya, kenapa disebut sistem semi parlementer? Tadi ada disebutkan ya, kuasi parlementer atau semi parlementer. Pada tahun 1949 sampai 1950, bentuk pemerintahan Indonesia merupakan serikat dengan konstitusi RIS, sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun, karena sistem yang diterapkan tidak secara keseluruhan atau bersifat semu, maka sistem pemerintahan pada saat itu disebut dengan kuasi parlementer. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka karakteristik sistem parlementer kabinet semu antara lain, yang pertama yaitu Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, bukan parlemen. Yang kedua, kekuasaan Perdana menetei masih ada campur tangan dari Presiden. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan parlemen. Yang keempat, kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah,
sehingga DPR tidak punya pengaruh besar kepada pemerintah. Yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke, bisa dipahami pertanyaannya? Oke, dan terima kasih yang berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ini sebentar, kita komentari dulu. Ya, bagaimana hasil tayangan dari kelompok yang sudah tampil, yang tampil? Kurang bagus, Bu. Siapa yang mau? Kurang bagus, di mananya kurang bagus, Riki? Di bagian mananya? Kok jangan Iya, ada yang memberikan tanggapan? Komentar sedikit saja, boleh? Terlalu kosong. Ayo, Bu. Oke, jadi mungkin kalau untuk segi warna bagus ya. Segi warna bagus mungkin karena tidak terlalu banyak ornamennya saja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, untuk silakan untuk kelompok yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 3 dengan saya Rania. Sebelah kanan saya ada Moza, Risma, Cindy dan Bunaya. Sebelah kiri saya ada Abiu dan Sophia. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini. Yang pertama, sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Sistem pemerintahan awal yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Namun, seiring datangnya sekutu dan dicetuskannya maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan dalam 2 badan, yaitu kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat dan kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh Presiden sampai tanggal 14 November 1945. Adapun sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang yaitu sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, melainkan suatu sistem yang khas bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari proses pembentukan bangsa NKRI yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sistem ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya adalah Presiden dinamakan sistem presidensial. Sekian penjelasan dari kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, berdiri ya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasin Nara dari kelompok 1 ingin bertanya, yaitu apakah ada kelemahan dari sistem presidensial? Sekian pertanyaannya. Baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kelemahan sistem pemerintahan presidensial ada 5, yaitu yang pertama sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas, yang kedua pengawasan rakyat lemah, dan yang ketiga kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Yang keempat, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Yang terakhir yaitu pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapatkan perhatian. Demikian penjelasannya. Apakah Bisa diterima? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan Najwa.
Perkenalkan, nama saya Najwa, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Tadi disebutkan bahwa sistem pemerintahan presidensial lebih cocok untuk bangsa Indonesia. Bisa dijelaskan apa saja keunggulannya? Terima kasih. Jadi keunggulannya itu ada 5. Yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, bahwa seorang menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. Yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar, termasuk juga anggota parlemen sendiri. Yang terakhir, masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden menyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Sekian jawaban saya. Bisa diterima, Najwa? Bisa, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Tadi sesi pertanyaan udah ya. Nah, sekarang kita lihat dulu hasil kerja dari kelompok 3 ya. Nah, bagaimana hasil kerja kelompoknya? Ada yang mau menanggapi? Bagus ya? Warnanya sesuai? Urutannya bagaimana? Udah sesuai urutannya dari awal sampai akhir? Tidak terlalu terlihat ya, mulai dari ini ya. Kalau ibu lihat dari sini, karena ibu dekat, ini sudah sesuai ya. Dari awal 1145 sampai periode 1998 sampai dengan sekarang. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan diberikan tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami minta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih untuk kelompok 3 ya, sudah tampil. Sangat luar biasa sekali penampilan kita hari ini, banyak tanggapan, kemudian tadi pemaparannya yang sangat bagus, banyak sekali pertanyaannya. Tadi mungkin satu yang Ibu soroti, kenapa sistem presidensial lebih unggul dibandingkan sistem pemerintahan yang lain, karena ada 3 tadi, ada sistem pemerintahan parlementer, kuasi parlementer, dan presidensial. Tadi ada juga pertanyaan, Bu, kenapa disebut dengan koalisi parlementer ya? Itu ada gabungan dari sistemnya, itu ada gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan juga ada parlementer, makanya dikatakan sebagai kuasi parlementer. Nah, sekarang Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kedudukan presiden itu tidak bisa di sembarang dijatuhkan oleh parlemen. Tidak seperti sistem pemerintahan parlementer hanya dengan mosi tidak percaya. Ya, jadi pemerintahnya relatif stabil sampai hari ini, alhamdulillah sistem pemerintahan kita belum pernah berganti dari tahun 1998 hingga hari ini, dari era reformasi. Oke, sekian saja presentasi kita hari ini, luar biasa sekali. Sekarang silahkan kembali ke posisi kalian masing-masing. Baiklah anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah melakukan presentasi, membuat proyek menyenangkan ya. Nah, jadi siapa yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Setelah tadi berdiskusi, saya berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya di Indonesia, sistem pemerintah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan. Sistem pemerintah yang berada di anut Indonesia antara lain sistem pemerintah parlementer, sistem pemerintah semi parlementer, dan sistem presidensial. Iya, oke itu aja. Terima kasih, berikan aplaus untuk semuanya, sangat luar biasa sekali. Nah, jadi tadi seperti yang telah disebutkan oleh teman kita tadi, bahwa sistem pemerintahan di Indonesia yang seperti yang telah kita diskusikan tadi ada 3, yaitu sistem pemerintahan presidensil, kemudian semi parlementer, kemudian parlemen. Jadi di Indonesia pernah berkembang ketiga sistem pemerintahan itu. Jadi Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dalam sistem pemerintahan kita dengan segala
sejarahnya, ceritanya dibalik kenapa ada pergantian sistem pemerintahan dari masa ke masa. Jadi sistem pemerintahan itu adalah di mana lembaga-lembaga saling terkait satu sama lain, ya bekerja sama untuk mencapai tujuan daripada sebuah negara. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, ya. Kemudian ada pembagian kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif. Jadi semua saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pemerintahan kita. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya, ya. Nah, ada yang mau memberikan refleksi dari pembelajaran kita? Ya, silakan Riki. Tampil ke depan, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Kita bisa melakukan kembali proyek dan berkreativitas kembali. Semoga kita ke depan lebih baik dan berkembang lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Riki. Berikan aplaus untuk Riki. Ya, jadi pelajaran kita menyenangkan? Iya, sangat menyenangkan. Tadi kita membuat proyek ya, saling berkreativitas satu sama lain, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Baiklah, setelah tadi melakukan refleksi, nah kita akan melakukan podcast kembali. Kita melihat apakah ada perkembangan nilainya tadi dari pretest dan posttest. Silahkan dibuka kembali link yang ibu kirimkan dalam WA group, ya. Kalian kerjakan dalam waktu 10 Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi hanya. Sudah siap semua posttestnya? Sudah siap. Bagaimana hasilnya, ada peningkatan? Berapa dapat nilainya yang 100? Ada yang 100? Ya, kemudian dapat nilai berapa lagi? Ada yang 90? Oke, berarti pembelajaran kita berhasil. Boleh berikan aplaus untuk kita semua? Iya, baiklah. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jadi untuk minggu depan tolong dipelajari tentang lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, ya. Bisa dipelajari di rumah dari buku paket atau dari sumber-sumber yang lainnya. Oke, baiklah anak-anak ibu semua, karena pelajaran kita telah selesai. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baiklah, terima kasih untuk anak-anak ibu semua yang sangat luar biasa hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.